Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, berbicara tentang keadilan dan kasih setia Tuhan, hal itu salah satu aspek terpenting dari pengalaman bangsa Israel mulai dari Gunung Sinai, di mana mereka menerima hukum Allah melalui pemimpin mereka yakni Musa. Jika kita bicara soal keadilan, berarti itu bicara soal hukum. Seperti Taurat atau hukum Musa atau Torah yang artinya pengajaran. Maka dapat dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah hukum moral, yang membahas tentang peraturan-peraturan Allah untuk hidup kudus. Yang kedua adalah hukum perdata, membahas kehidupan hukum dan sosial Israel sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Yang ketiga adalah hukum keupacaraan yang membahas tentang bagaimana mereka menyembah Allah dengan benar, termasuk sistem persembahan korban-korban. Jadi sifat dan fungsi hukum yang diberikan dalam hubungan dengan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya adalah hukum yang menyajikan ketentuan perjanjian yang harus mereka taati dalam konteks kesetiaan dalam Tuhan yang memiliki mereka. Hukum-hukum yang mengatur tatanan kehidupan umat itu, inilah bagian dari kitab perjanjian. Yaitu hukum bagi umat itu mengatur di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana supremasi hukum-hukum ini yang sebagian besar bersifat sipil, maka itu berlaku dalam kalangan Israel, dalam kalangan agama mereka, dalam keadaan kondisi dan lingkungan mereka pada waktu itu. Tetapi ada prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya, yaitu nilai-nilai bagaimana menghormati hidup yang harus memiliki komitmen kepada keadilan dan kejujuran. Maka itu adalah sesuatu yang sah untuk selama-lamanya. Hukum-hukum itu juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia secara khusus. Jadi ini juga ditujukan kepada para hakim agar mereka benar-benar menegakkan keadilan
dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara. Jadi apakah itu soal HAM atau juga soal mengatasi hak orang-orang miskin, para janda, anak yatim piatu, orang-orang pendatang. Maka keadilan tak boleh diputar balikkan, tak boleh diserongkan ataupun dibelokkan. Itu sebabnya perlu diberlakukan hukum sebagai pedoman untuk para hakim, untuk disepakati agar tidak ada saksi dusta, tidak ada saksi palsu, tidak ada terima suap, tetapi harus menjunjung tinggi kejujuran sebagai integritas mereka. Bukan hanya para hakim, tapi juga umat pribadi-pribadi. Jika terbukti hakim mengambil keputusan yang berbeda dari pedoman yang sudah ditentukan, maka hakim atau syofet itu harus membayar 12 kali lipat jumlah uang yang tersangkut dengan perkara itu. Mungkin ada yang pakai amplop, sogok menyogok, maka jabatannya bukan hanya dicabut, tapi dia tidak diperkenankan lagi duduk sebagai hakim. Maka hukum harus memperhatikan, tidak boleh membelokkan, memutarbalikkan keputusan. Harus adil terhadap penumpang, menegakkan kebenaran, tidak boleh memandang muka, tidak boleh menerima suap. Karena apa? Karena peradilan itu adalah milik Tuhan. Maka Tuhanlah di sini yang menjadi hakim agung dan sumber segala keadilan. Maka patutlah umat itu mulai dari Gunung Sinai sampai membentuk kerajaan-kerajaan, maka raja pun harus menegakkan keadilan. Jadi mengingat bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada umat, maka kaum tertindas nampak dalam mispat ataupun pembelaan ataupun pembenaran, maka hak-hak mereka itu dibela oleh Tuhan. Hak mereka di situ statusnya sebagai umat Tuhan akan dijamin keadilan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop kita ini ada beberapa atribut Tuhan yang harus kita perhatikan. Pertama adalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum adalah tumpuan kakinya. Itu artinya Tuhan adalah sumber dari segala penegak keadilan dan hukum. Hukum dan keadilannya adalah dasar yang kokoh dan stabil dalam mengatur dunia ini. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepercayaan kepada penegak hukum di setiap bangsa, di setiap negara. Siapa saja yang melakukan kejahatan pasti mendapatkan hukuman. Sekalipun itu penegak hukum akan mendapatkan ganjarannya. Sama seperti orang-orang Mesir yang menindas umat itu waktu lampau. Maka Tuhan menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan umat itu.
Disinilah keadilan Tuhan ditegakkan. Ketika kita hidup sesuai dengan keadilan dan hukumnya, maka kita akan merasakan adanya berkat-berkat Tuhan. Ada beberapa hari yang lalu berita sangat menggemparkan bahwa seorang ayah yang menjalin hubungan insest dengan putrinya mulai dari tahun 2013. Setiap anak yang lahir dibunuh dan dikubur di tanah. Itu pun tanah milik orang lain. Suatu hari ada warga mencangkul mengambil tanah untuk menutupi tanah longsor. Maka ditemukan tulang belulang bayi yang dibungkus dengan pakaian orang dewasa. Setelah diperiksa, ada 7 mayat bayi yang dikuburkan di sana. Pengalaman itu menyatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa dapat menegakkan keadilan. Banyak cara Tuhan dapat membongkar kejahatan orang jahat. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan membukakan aib itu sehingga pihak berwajib segera menangkap mereka. Apakah kita turut merasakan bahagia? Apakah kita turut merasakan ada berkat Tuhan? Pasti ada. Saya merasakan. Syukurlah Tuhan itu adil. Adil bagi mayat-mayat yang dikuburkan, bagi bayi-bayi yang tak berdosa. Mungkin juga di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, di sekolah atau di kampus, mungkin kita pernah dibully orang, dibeda-bedakan. Itu adalah sikap ketidakadilan. Atau di tempat kita bekerja, harusnya kita punya prestasi yang baik, tapi kita tidak memiliki jabatan yang baik. Tetapi ingatlah, Tuhan pasti berpihak kepada orang-orang benar, kepada orang-orang percaya baginya. Amin. Kedua, atribut Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur di sini adalah kasih setia berjalan di depannya. Mazmur, pujian dan doa ini serta pengajaran dari Ethan untuk mengingatkan kasih setia Tuhan kepada Daud dan kerajaannya. Walaupun Daud sebagai raja, namun Daud mengaku bahwa ada raja di atas segala raja, yaitu Allah yang memimpin, mengarahkan, menuntun kehidupan Daud dan umat itu hingga hari ini. Maka nubuatan kerajaan Daud di dalam Kristus akan datang kali kedua di dalam Kristus. Inilah penuh iman dan keyakinan oleh Daud. Maka hal ini menekankan pentingnya mengenali hidup dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Allah, maka kita akan memberikan dampak, hidup kita berdampak, memberikan keadilan kepada orang lain. Orang-orang yang mengenal dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan akan merasakan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Untuk apa? Melakukan keadilan, perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan apapun mempertahankan kehidupannya. Maka Tuhan adalah sumber segala keadilan, hukum, kasih setia, kekuatan. Disitulah kita merasakan berkat Tuhan dan perlindungannya. Itulah yang dicari-cari orang benar, keadilan, kebenaran Tuhan dan kasih setianya. Maka ada dampak positif akan hukum Tuhan itu dan keadilannya yang mengatur
pola kehidupan kita, walau itu masa lampau dan juga hingga pada saat ini. Apa dampak keadilan Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, contoh tadi, memberikan kebahagiaan bagi kita. Tertangkapnya orang jahat, Tuhan memberikan keadilan. Syukurlah, puji Tuhan, orang jahat dihukum oleh Tuhan. Maka disitulah kita bisa bersorak-sorai bahwa kita berpihak kepada orang-orang yang tak berdaya. Lebih daripada itu, ketika umat Israel dalam penindasan, juga dalam pembuangan di Babel. Tetapi mereka diajak untuk bersorak-sorai. Mengapa? Karena mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, bahwa ketika mereka hidup di dalam Tuhan, maka wajah Tuhan menyinari kehidupan mereka. Jika berbicara tentang wajah Tuhan, maka Tuhan mendatangkan berkat-berkat dalam kehidupan setiap pribadi. Tetapi ketika Tuhan memalingkan wajahnya, apa yang terjadi? Hukuman yang terjadi. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, maka orang yang hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah menerima berkat-Nya. Tuhan menyinari wajahnya. Itu juga adalah berkat imam, berkat yang kita terima setiap hari Minggu dan juga dalam ibadah-ibadah lain. Maka hidup dalam cahaya wajahmu, pemazmur menyatakan itu mencerminkan kesatuan dan persekutuan dengan Allah yang begitu indah. Maka kita sebagai orang percaya, carilah Tuhan. Setiap hari kita bangun, tidak cukup hanya doa, sempatkanlah membaca firman-Nya. Satu ayat pun jadilah. Mungkin kita tidak sempat. Sekarang sudah banyak yang online, dengar ya. Melalui radio atau YouTube sudah banyak disebar firman Tuhan. Betapa senangnya kita ya, betapa enaknya, betapa indahnya hidup orang percaya di zaman digital sekali sekarang ini. Jangan pernah kita katakan, aku gak sempat membaca firman Tuhan. Ketika kita duduk saja di angkot, kita bisa membuka Alkitab elektronik, bukan? Ketika kita di mobil, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, aduh lupa, aduh gak sempat, aduh sibuk banget. Almanak yang dibagikan bagi kita, mari kita baca. Belum lagi di grup kita, belum lagi ada yang japri kita. Banyak renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Ketika kita merindukan sapaan firman Tuhan, cahaya wajah Allah itu hadir menyinari kehidupan kita. Amin. Lalu bagaimana kita mempertanyakan keadilan Tuhan itu benar-benar konkret dalam kehidupan kita? Apakah keadilan Tuhan itu abstrak, nggak nyata, nggak benar? Benarkah Tuhan itu telah bertindak adil dalam hidupku? Ada contoh yang perlu kita pelajari, bagaimana seorang mempertanyakan keadilan.
Justru ketidakadilan dapat mengubahnya untuk menegakkan keadilan. Seorang yang bernama John Walsh, awalnya dia adalah pengusaha hotel mewah dengan bisnis yang cukup maju. Hingga suatu hari putranya diculik. Pihak yang berwenang pun tanpa lambat dalam menemukan putranya. 16 hari mereka mencari. Tapi apa akhirnya yang terjadi? Sungguh tragis. Anak itu ditemukan tewas. Peristiwa itu membuat hidup John hancur. Berat badannya turun drastis. Rumahnya disita. Bisnisnya hancur. Dan ia kehilangan semua harapannya. Suatu hari dia ketemu dengan Dr. Ronald White, seorang ahli koroner yang bertanya kepadanya, "Anda pasti berpikir untuk bunuh diri, bukan?" John menjawab, "Untuk apa lagi aku hidup? Anak saya sudah dibunuh. Bagaimana saya bisa berbicara dengan istri saya?" Kemudian Dr. Ronald memberi nasihat, "Kawan, tidaklah demikian. Anda masih punya kemampuan fasih berbicara. Anda bisa menyusun sebuah kampanye besar untuk membangun dan membantu anak-anak yang hilang di Florida. Pergilah dan berusahalah untuk mengubah segala sesuatu." Maka John berkata, "Wah, itu nasihat terbaik yang pernah kudapatkan." Dan kemudian dia memberikan, dokter itu memberikan tujuan hidupnya, mengarahkan, mengingatkannya kembali. Dia memberikan dan memiliki kekuatan baru untuk melayani, menolong banyak orang. Pada tahun 1998 ia mulai acara America's Most Wanted, dan acara itu berlanjut hingga pada waktu itu dan berjasa menangkap penjahat 1.050 orang. Dan 14 nama yang terdaftar dalam daftar buronan FBI juga menyelamatkan puluhan anak-anak yang hilang, bahkan yang diculik. Memang mengalami kehilangan sangat menyakitkan. Apalagi jika yang hilang adalah hal-hal yang sangat berarti dalam hidup kita. Tetapi saat kehilangan bukan berarti akhir dari segalanya dan kehancuran seluruh harapan kita. Dengan mengalami penderitaan, kita juga bisa menolong orang lain. Ketika kita sakit pun, kita dapat mendoakan orang lain, bahkan mengunjungi orang lain. Ketika kita kehilangan arah, maka kita bisa dapat juga memberikan kekuatan kepada orang lain. Carilah tujuan hidup yang baru, yang lebih berkualitas. Bagi anak-anak kami, mahasiswa, jangan kamu asik dengan game online-mu. Jangan kamu
menjadi dan mengabaikan, terbengkalai studimu, tidak kena sasaran, tidak sampai tujuan, maka jadikan hidupmu lebih berkualitas. Masalahmu belum seberapa yang dihadapi oleh orang lain. Seperti wars ini. Belum lagi yang dihadapi oleh orang tua kita. Memperjuangkan hidup matinya untuk meraih masa depanmu. Sekalipun terjadi ketidakadilan di sana sini. Seperti wars, justru ketidakadilan dia menegakkan keadilan. Bagaimana dengan kita? Inilah yang dimaksud oleh topik kita. Tuhan sudah memberikan keadilan, bahkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Maka kita mengingat bagaimana perjalanan sejarah bangsa Israel. Kita mengingat bagaimana sejarah pengalaman kehidupan kita dalam keluarga. Pribadi-pribadi berbeda-beda yang kita hadapi dalam hidup ini, bukan? Maka cobalah merenungkan kembali. Bagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih setianya bagi kita. Dan ini yang menjadi pengakuan iman daripada Daud yang diungkapkan oleh Ethan. Sebab engkaulah keindahan kekuatanku, dengan keadilanmu engkaulah yang meninggikan tandukku. Ayat 17. Itu sebabnya mereka bersorak-sorai. Seperti Daud adalah raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Maka dia mengaku bahwa Allah itu juga adalah raja yang memberikan kemenangan kepadanya. Maka dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah raja. Dia bukan hanya gibor, ya, tetapi mengalahkan peperangan rohani, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan juga kuasa iblis. Amin. Itulah kemenangan kita dan itulah kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pemazmur mengungkapkan di dalam ayat yang terakhir. Karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Arti tanduk di situ adalah Allah memberikan kekuatan supaya kita kuat menghadapi ketidakadilan. Allah memberikan keberanian supaya kita berani melawan ketidakadilan. Allah memberikan kelimpahan dan juga kejayaan bagi umat itu dan kita sebagai umat Tuhan pada saat ini. Maka itulah orang-orang yang diberkati dan tahu bersyukur, bersorak-sorai atas keagungan, kuasa Tuhan, keselamatan, berkat yang diberikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah di zaman sekarang soal kesetiaan. Zaman sekarang saya lihat setia itu menjadi barang langka bagi sebagian orang. Langka dalam hubungan kita kepada Tuhan dan langka hubungan kita kepada sesama kita. Khususnya dalam pergaulan pada saat ini.
Ada data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan dan Kementerian Agama menunjukkan bahwa perkawinan dalam rumah tangga pemaknaannya telah bergeser, menunjukkan perceraian di Indonesia hingga pada saat ini mengalami peningkatan 58 sampai 85%. Jumlah kasus perceraian yang diputus Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia naik dari 251.208 kasus pada tahun 2010 menjadi 382.231 kasus tahun 2014. Kalau kita searching lagi sampai tahun 2022, saya pikir naik menjadi 400.000 kasus. Maka dalam rumah tangga, kasus-kasus ketidaksetiaan ini telah menjadi sesuatu hal yang sangat tragis. Bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya hidup berkeluarga? Ketika kita belum berkeluarga, sedang berpacaran, apakah juga ada kasus ketidaksetiaan? Setelah terjadi korban, ada banyak yang menjadi korban cinta karena ketidaksetiaan. Lalu bagaimana setelah menikah, setelah berkeluarga? Apakah itu juga terulang? Maka kita perlu belajar, karena hidup ini proses. Belajar untuk setia, karena ternyata untuk setia itu tidaklah mudah. Lalu bagaimana kita mau setia dengan Tuhan? Ada banyak juga orang yang tidak setia kepada Tuhan. Pergi ke dukun itu ketidaksetiaan ya. Pasang pelaris supaya dagangannya laris, itu juga menduakan Tuhan. Apalagi pergi ke kuburan meminta berkat kepada orang tua yang sudah meninggal, menganggap bahwa masih bisa menyampaikan berkat. Itu juga adalah menduakan Tuhan. Maka di zaman sekarang, maaf kata, bukan hanya perselingkuhan jasmani, tetapi juga perselingkuhan rohani. Itulah ketidaksetiaan, ketidakkudusan kita terhadap Allah. Sementara Allah, Dia tetap kasih, tetap setia kepada kita. Lalu bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi? Kiranya renungan khotbah firman Tuhan pada hari ini dapat menohok kita untuk belajar setia kepada orang tua kita, belajar setia kepada teman hidup kita, belajar lebih setia kepada Tuhan untuk tidak menyangkalnya, tapi tetap mengikutnya dan percaya, mengaku bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa.